Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera selalu. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Mungkin materi ini sudah biasa kita bahas atau biasa kita laksanakan tiap hari atau tiap tahun, tetapi kali ini kita sifatnya merefresh atau menyegarkan kembali ingatan kita tentang kriteria ketuntasan minimal. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah suatu kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Sedangkan fungsi dari KKM antara lain: 1. Sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Fungsi yang ketiga, bisa menjadi target pencapaian penguasaan materi. Keempat, instrumen dalam mengevaluasi pembelajaran, serta bisa juga KKM itu berfungsi sebagai kontrak antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat atau wali murid. Sahabat guru yang berbahagia, ada beberapa rambu-rambu dalam KKM ini. Yang pertama, bahwa KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Nah, KKM ini bisa ditetapkan dalam forum, baik forum misalnya forum KKG maupun di forum sekolah. Nah, KKM ini dinyatakan juga dalam bentuk persentase berkisar antara 0 sampai 100. Sedangkan kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator, idealnya itu berkisar 75%. Rambu-rambu berikutnya adalah bahwa sekolah dapat menetapkan KKM di bawah kriteria ideal. Tadi kriteria idealnya adalah 75%. Yang berikutnya, dalam menentukan KKM itu dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas indikator, dan kemampuan sumber daya dukung. Dan rambu-rambu yang terakhir adalah bahwa KKM ini dicantumkan dalam LHBS, lembar hasil belajar siswa atau rapot sesuai dengan model yang dipilih oleh sekolah. Berikutnya kita akan membahas atau merefresh tentang penyusunan dan penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Tahapan penyusunan dan penetapan KKM yang pertama adalah guru atau bisa juga kelompok guru menyusun KKM dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria tadi, yaitu kompleksitas, intak, dan daya dukung. Nah, yang kedua, hasil penetapan KKM tersebut disahkan kepala sekolah dan dijadikan patokan bagi guru dalam penilaian. Tahap yang ketiga, KKM disosialisasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, KKM dicantumkan dalam rapot atau lembar hasil belajar.
Ada 3 kriteria dalam penetapan KKM. Yang pertama adalah kompleksitas. Ini merupakan karakteristik materi, yaitu kesulitan dan kerumitannya. Yang kedua, daya dukung, meliputi sarana prasarana, kemampuan guru, lingkungan, dan juga biaya atau pendanaan. Yang ketiga adalah intak siswa atau masukan kemampuan siswa atau karakteristik siswa. Karakteristik materi atau kompetensi atau yang sering disebut dengan kompleksitas. Ini merupakan pertimbangan dengan memperhatikan kompleksitas kompetensi dasar dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD atau kompetensi dasar tersebut, dan juga berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi atau kompetensi, maka semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya. Tingkat kompleksitas, kesulitan dan kerumitan setiap indikator pencapaian atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, tingkat kompleksitas tinggi ini bila dalam pelaksanaannya menuntut SDM-nya memahami kompetensi yang harus dicapai siswa. Juga SDM-nya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan dari sisi waktu, kompleksitas tinggi ini butuh waktu yang cukup lama. Karenanya perlu pengulangan. Sedangkan secara penalaran dan kecermatan siswa juga dibutuhkan penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi. Kondisi satuan pendidikan yang meliputi daya dukung dan guru, yaitu pertimbangan antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi atau kemampuan guru, misalnya dari hasil UKG atau uji kompetensi guru. Terus memperhatikan pula rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Nah, semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Kemampuan sumber daya pendukung ini juga bisa meliputi tenaga, sarana dan prasarana pendidikan, biaya, manajemen, komite sekolah, dan stakeholder sekolah. Berikutnya adalah tentang intak atau karakteristik peserta didik, yaitu pertimbangan dalam memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah atau tes masuk, bisa juga hasil psikotes atau nilai rapot sebelumnya. Nah, semakin tinggi aspek intaknya, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Nah, ini adalah contoh format penentuan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Di situ ada muatan. Muatan ini bisa diisi dengan mata pelajaran. Terus kelas diisi kelasnya masing-masing.
Lah, kompetensi dasar idealnya memang untuk penentuan itu dimulai dari tiap KD. Nah, tiap KD dianalisa, terus dinilai atau ditentukan. Misalnya karakteristik materi atau kompleksitasnya itu berapa. Terus intak atau karakteristik peserta didiknya berapa. Terus kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dan gurunya itu berapa. Nah, dari ketiga kriteria ini terus dijumlah, dibagi 3, maka akan ketemu KKM per KD. Nah, setelah KKM per KD ini semua diisi, baru nanti terakhir termuat KKM muatan pelajaran. Dari KKM per KD ini dijumlah, terus dibagi sejumlah KD yang ada, maka akan muncul rata-rata KKM per KD. Nah, yang ini juga merupakan contoh penetapan KKM menggunakan format A. Di sini ada KD dan indikator. Nah, dalam KD dan indikator ini juga bisa ditentukan, bahkan ini per indikator juga bisa ditentukan kompleksitasnya, daya dukungnya, intaknya, baru KKM rata-ratanya. Baik sahabat-sahabat guru, sekarang kita sampai pada tahap menafsirkan KKM. Dengan memperhatikan poin pada setiap kriteria yang ditetapkan, maka dapat kita tafsirkan sebagai berikut. 1. Untuk kompleksitas. Misalnya tinggi, kita tafsirkan 1, sedang 2, rendah 3. Yang kedua, daya dukung, tinggi juga 3, sedang 2, rendah 1. Sedangkan yang ketiga, intak, untuk tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Nah, jika indikator memiliki kriteria, misalnya kompleksitasnya rendah, daya dukungnya tinggi, dan intak siswanya sedang, maka KKM-nya menjadi begini, 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 kali 100, maka sama dengan 88,89%, atau kalau dibulatkan ya menjadi 89%. Cara menafsirkan KKM yang kedua yaitu dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria. Yang pertama, misalnya kompleksitas. Untuk kompleksitas tinggi dengan rentang nilai dari 50 sampai 64. Kompleksitas sedang 65 sampai 80. Sedangkan kompleksitas rendah 81 sampai 100. Berikutnya daya dukung. Daya dukung tinggi itu rentang nilainya 81 sampai 100. Sedang 65 sampai 80. Sedangkan daya dukung rendah rentang nilainya 50 sampai 64. Sedangkan intak ini sama dengan daya dukung. Kalau tinggi rentang nilainya 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, sedangkan rendah 50 sampai 64. Misalnya jika indikator memiliki kriteria kompleksitas sedang, daya dukung tinggi dan intak sedang, maka KKM-nya adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang kita tentukan. Misalnya,
kompleksitas 75, daya dukung 85, dan intak 76. Maka akan menjadi 75 ditambah 85 ditambah 76 dibagi 3 sama dengan 78,66666 sekian, dibulatkan menjadi 79. Nah, dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria memang bisa atau perlu kesepakatan dalam forum KKG. Kalau SMP ya dalam forum MGMP. Nah, cara yang ketiga dalam menafsirkan KKM yaitu dengan memberikan pertimbangan professional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai kompleksitas tinggi, sedang, rendah, daya dukung tinggi, sedang, rendah, dan intaknya juga tinggi, sedang, rendah. Contohnya demikian. Misalnya jika sebuah indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intak siswa sedang, maka dapat dikatakan hanya satu komponen yang mempengaruhi untuk mencapai ketuntasan maksimal 100, yaitu intak sedang. Jadi, guru dapat menetapkan kriteria ketuntasan antara 90 sampai 80 atau antara 80 sampai 90. Nah, berikut kami sampaikan contoh format A yang sudah diisi. Misalnya ini ada kolom kompetensi dasar dan indikator. Ini KD 1.1 mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Terus ada indikatornya ada 3. Yang pertama mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ini dalam penentuan kriteria penetapan ketuntasan kompleksitasnya rendah, maka dinilai 3. Jadi semakin rendah nilainya justru semakin tinggi kalau kompleksitas. Terus daya dukungnya tinggi, nilai 3. Intaknya sedang 2. Nah, berikutnya indikator kedua menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa. Ini kompleksitasnya tinggi, maka nilainya justru rendah 1. Daya dukung sedang 2, intak sedang 2. Nah, nilai KKM-nya 56. Yang tadi indikator pertama 89. Indikator ketiga, menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya negara. Katakanlah kompleksitasnya sedang, maka 2. Daya dukung tinggi 3, intak sedang 2. Nilai KKM 78. Nah, ini adalah nilai KKM yang per indikator. Jadi ada 89, 56, dan 78. Ini untuk menentukan nilai KKM per KD. Nah, dari indikator ini kita jumlahkan 89 ditambah 56 ditambah 78 dibagi 3. Ketemunya adalah nilai KKM per KD. Nah, pada format A tadi selain menggunakan tinggi, sedang, rendah, nilai 3, 2, 1. Nah, kalau ini sudah langsung menggunakan persentase. Masih sama seperti tadi, hanya langsung persentase. Misalnya ini, untuk indikator mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kompleksitasnya sedang, katakanlah kita ambil 75 misalnya. Daya dukungnya tinggi, misalnya kita tentukan 90. Intaknya sedang 70. Nah, maka ini dari ketiga unsur ini dijumlahkan 75 tambah 90 tambah 70
terus dibagi 3, ketemunya 78. Demikian seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai KKM dari KD 1.1 ini sama seperti tadi. Dari ketiga indikator ini dijumlah 78 tambah 68 ditambah 78 dibagi 3, ketemunya nilai KKM-nya 75. Nah, jadi hakikatnya terserah teman-teman bisa menggunakan yang 1, 2, 3 atau langsung ke angka persentase juga boleh. Terserah teman-teman semua yang lebih enak yang mana. Nah, kalau ini adalah contoh format penulisan KKM pada lembar hasil belajar peserta didik atau di rapot. Biasalah pada penulisannya, misalnya pendidikan agama KKM-nya 75 ya ditulis 75. PKN 75 ya kita tulis 75 dan seterusnya. Nah, selanjutnya mari kita refresh kembali tentang penentuan rentang kriteria. Cara menentukan kriteria dan rentang KKM bisa kita cermati bersama. Misalnya jika KKM-nya sama dengan 70 itu dianggap baik, maka rentang nilai baiknya itu adalah 70 ditambah 100 sama dengan 170 dibagi 2 sama dengan 85. Sehingga untuk rentang baik adalah 70 sampai 85. Rentangnya adalah 16. Sangat baiknya berapa ya? Sangat baiknya berarti 86 sampai 100. Untuk baiknya tadi 70 sampai 85. Nah, cukupnya berarti di bawahnya itu 6, katakanlah 54 sampai 69. Rentangnya 16. Dan yang perlu bimbingan maka di bawahnya lagi 0 sampai 53. Nah, berikutnya adalah penentuan rentang predikat untuk rentang predikat dari KKM satuan pendidikan. Misalnya suatu sekolah menentukan KKM satuan pendidikannya 60, maka rentang predikat dapat ditentukan dengan rumus nilai maksimum dikurangi KKM dibagi 3. Karena nilai maksimumnya 100, maka 100 dikurangi KKM-nya tadi 60 dikurangi 60 sama dengan 40 dibagi 3. Ketemunya adalah 13,33. Nah, kenapa kok dibagi 3? Lah, dibagi 3 itu adalah diperoleh pada rumus yang predikat selain D. Jadi predikat A, B, dan C. Sehingga panjang interval untuk setiap predikat adalah 13 atau 14 karena tadi ketemunya 13,33. Nah, karena rentang predikat nilainya 13 atau 14, maka untuk mata pelajaran matematika rentang predikatnya adalah sebagai berikut. Misalnya tadi KKM matematikanya 60. KKM-nya 60. Panjang intervalnya tadi 40 dibagi 3, 13,3. Nah, rentang predikatnya A itu sangat baik adalah jika lebih atau sama dengan 87 dan kurang atau sama dengan 100. Sedangkan rentang predikat B adalah jika lebih atau sama dengan 74 dan kurang atau sama dengan 86. Sedangkan
predikannya C atau cukup itu jika lebih atau sama dengan 60 dan kurang atau sama dengan 73. Dan yang D itu perlu bimbingan jika kurang dari 60. Nah, ini adalah contoh format untuk berlatih menentukan tentang predikat untuk KKM, misalnya KKM 80, 70, 65, interval panjang intervalnya berapa lah itu bisa teman-teman latih sendiri di kesempatan yang lain. Demikian sedikit refresh atau mungkin penyegaran tentang KKM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.